Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Arfiana, NIM 2112310007, kelas 1A, Program Studi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, metodologi studi Islam, yang kedua tentang islamisasi ilmu pengetahuan, dan yang ketiga yaitu tentang pendekatan sosiologis. Yang pertama, membahas tentang metodologi studi Islam. Metodologi berasal dari kata metode yang berarti cara dan juga logos, yaitu ilmu tentang cara atau ilmu tentang cara belajar Islam. Secara istilah adalah pengkajian dengan penggambaran, penjelasan, dan juga dengan pembenaran. Studi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu study, yang berarti adalah mempelajari atau juga mengkaji. Dalam arti yang lain adalah suatu pengkajian terhadap Islam secara ilmiah, baik Islam itu sebagai sumber ajaran, pemahaman, maupun juga pengamalan. Islam sendiri itu berasal dari kata salima yang berarti selamat, tunduk atau pasrah, dan aslama yang berarti kepatuhan, ketundukan. Islam adalah agama samawi yang disampaikan melalui para Rasul Allah, khususnya Nabi Muhammad SAW, untuk dijadikan pedoman hidup manusia untuk selamat di dunia dan juga di akhirat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metodologi studi Islam adalah prosedur yang ditempuh secara ilmiah, cepat, dan tepat dalam mempelajari Islam secara luas dalam berbagai aspeknya. Berbagai aspeknya itu baik dari segi sumber ajaran, pemahaman terhadap sumber ajaran, maupun sejarah-sejarahnya. Selanjutnya mengenai islamisasi ilmu pengetahuan. Perubahan dunia yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh bangsa barat, yaitu penjajahan mereka atas negara-negara kekuasaan Islam. Hal tersebut menjadikan negara-negara Islam lepas dari ideologi Islam. Penyebabnya karena umat Islam tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga dalam bidang teknologi. Lalu Islam muncul dengan 3 sikap untuk menghadapi keterbelakangan itu. Di antaranya, yang pertama adalah sikap yang didasarkan pada asumsi bahwa ilmu pengetahuan yang berasal dari barat adalah sebagai ilmu pengetahuan duniawi. Karena itu, ilmu tersebut harus ditolak, dan untuk kemajuan kembali umat Islam didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, sikap yang didasarkan asumsi bahwa ilmu pengetahuan dari barat bersifat netral atau tidak berpihak kepada salah satunya, karena ilmu itu harus diterima apa adanya tanpa curiga. Yang ketiga, sikap yang didasarkan asumsi bahwa ilmu pengetahuan dari barat bersikap sekuler, duniawi atau kebendaan dan juga materialisme. Namun hal itu dapat diterima umat Islam dengan didahului oleh proses islamisasi. Selanjutnya ada sebab-sebab fenomena islamisasi pada seluruh aspek kehidupan. Bahwa kehidupan modern ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diakui telah memberikan kemudahan untuk kehidupan manusia dalam segala bidang. Tetapi dampak negatifnya itu dapat timbul persaingan dan juga gaya hidup yang dapat menghalalkan segala cara
walaupun itu haram, dan juga penjajahan kedaulatan negara. Maka dari itu, manusia harus punya pegangan hidup, yaitu agama. Islamisasi itu tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan saja, tetapi masyarakat itu menginginkan bahwa praktik islamisasi itu menjangkau seluruh bidang seperti ekonomi, politik, sosial, hukum, dan lain sebagainya. Jadi islamisasi itu harus memperlihatkan kepada seluruh pakar dalam berbagai disiplin keahlian, dan itu tengah berlangsung di masyarakat. Upayanya dengan menggunakan pendekatan yang terkadang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Islamisasi ilmu pengetahuan, islamisasi melalui penerapan konsep tauhid dalam arti seluas-luasnya. Hal ini berarti tidak hanya berkaitan dengan Tuhan saja, tapi juga berkaitan dengan manusia dengan alam, dan juga manusia dengan segenap ciptaan Tuhan yang lainnya yang merupakan satu kesatuan dan saling mempengaruhi. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa islamisasi ilmu pengetahuan pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk mentransformasikan nilai-nilai keislaman ke dalam berbagai bidang kehidupan kita, khususnya ilmu pengetahuan. Di tengah-tengah perdebatan antara setuju dan tidak setuju, islamisasi ilmu pengetahuan tersebut pada akhirnya merupakan suatu keharusan. Selanjutnya ada pendekatan sosiologis. Sosiologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat, lengkap dengan strukturnya, lapisannya, serta berbagai gejala sosial lainnya yang tentunya saling berkaitan. Memahami agama dalam pendekatan sosiologi itu hal yang penting, karena banyak dari ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Karena agama itu terlibat dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan. Maka agama sendiri itu diturunkan juga untuk kepentingan sosial. Dalam agama, bermuamalah pun ada aturan-aturannya. Bagaimana agama mengatur semua hal yang ada dalam hubungan manusia dengan manusia atau hablum minan nas. Sehingga dalam bermuamalah dapat berjalan dengan baik serta itu sesuai dengan ajaran agama. Sosiologi itu dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama, karena banyak bidang kajian agama yang baru kita pahami, baru bisa kita pahami secara proporsional dan tepat apabila itu menggunakan jasa bantuan dari ilmu sosiologi. Dari pentingnya pendekatan sosiologi dalam memahami agama itu, sebagaimana yang disebutkan di atas, dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Seperti dalam bermuamalah, bahwa itu ditekankan masalah muamalah dalam Islam ialah adanya kenyataan bahwa bila urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan muamalah yang itu penting, maka ibadah itu boleh diperpendek atau ditangguhkan, tapi bukan berarti itu ditinggalkan ibadahnya. Selanjutnya, ibadah jika mengandung segi kemasyarakatan, maka akan diberi pahala lebih oleh Allah. Seperti contohnya dalam sholat berjamaah. Jika dalam Islam ibadah tidak dilakukan secara sempurna, maka ada kifaratnya,
yang melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial. Contohnya ketika bulan Ramadan, jika tidak mampu berpuasa dan tidak mampu mengganti puasa tersebut di hari lain, maka diwajibkan untuk membayar fidyah. Seperti itu. Dalam Islam terdapat ajaran bahwa amal baik dalam bidang kemasyarakatan itu mendapat pahala lebih besar daripada sunnah. Melalui pendekatan sosiologis dapat memahami agama dengan mudah, karena agama itu juga untuk kepentingan sosial. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.